Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Jumpa lagi bersama channel Agus Mulyana Ngop Teknologi. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, kita akan bicara implementasi AI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu produk AI yang mendukung pada pembuatan file presentasi. Jadi kalau kita mau bikin presentasi, umumnya kalau pengguna Windows kita menggunakan PowerPoint atau juga ada sebagian yang menggunakan Canva. Nah, AI seiring tren perkembangannya memiliki peran yang cukup masif, signifikan mendukung beberapa pekerjaan. Salah satunya adalah untuk membuat file presentasi. Produk yang saya gunakan sekarang namanya Gamma F. Jadi gamma.app gitu, teman-teman bisa search menggunakan browser masing-masing. Nah, setelah itu bikin akun, bisa menggunakan akun email dari Google yang teman-teman sudah punya. Saya sudah membuat beberapa contoh file presentasi. Sekarang saya akan bikin dari awal. Jadi bagaimana teman-teman bisa perhatikan di menu paling atas ada create new dengan AI, ada ditambah kalau kita dari posisi yang kosong kita akan mengkustomisasi atau kita bisa import dari file PowerPoint yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti apa istilahnya ada perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh AI untuk memperbaiki tampilan ataupun substansi paparan yang sudah kita buat. Pada video kali ini saya akan membuat menggunakan AI. Teman-teman perhatikan di paling kiri atas yang di bawah gamas ini ada create new. Saya klik. Nah, kita akan masuk ke pilihan di sini, bisa menggunakan teks yang sudah kita buat atau mengimport URL dari web. Ini terakhir saya coba masih versi beta yang sudah ready, sudah bisa digunakan secara apa istilahnya stabil gitu, tervalidasi. Kita gunakan yang tengah. Oke, teman-teman sekalian, di sini ada 3 pilihan juga, mau bikin presentasi, webpage, atau dokumen. Kita fokus dulu di presentasi. Nah, teman-teman dapat lihat di sini, ini lumayan banyak sekarang free-nya, sebelumnya sampai 10, sekarang sampai 15. Jadi kalau yang versi free, kita diberikan maksimal 15 slide, sementara yang pro, yang berbayarnya, teman-teman bisa lihat ada yang 20, 25, dan 30. Oke, by default dia ngasih 8 card atau 8 slide dulu. Oke, kita pilih dulu by default. Saya akan bikin dulu judulnya. Oke, saya akan tulis. Oke, ini kira-kira topiknya. Jadi bagaimana membuat presentasi mengenai teknologi IoT dalam pertanian di Indonesia. Nah, setelah itu tinggal tunggu. Gamma App akan generate outline per page atau per slide-nya kira-kira dari slide 1 sampai slide 8. Oke, kita terima saja dulu. Nanti kalau kurang kita koreksi di percobaan atau pembuatan file yang terpisah. Sekarang kita anggap sudah memenuhi dulu. Kalau butuh tambahan tinggal tambah add card. Yang tadi kalau free dia maksimal di 15 sekarang. Oke, kita anggap cukup dulu 8. Setelah itu kita klik continue. Oke, teman-teman sekalian, di bagian tengah itu adalah untuk preview-nya. Jadi kita dapat melihat dulu sebelum di running atau di execute atau dipastikan itu yang dipilih, dan di bagian kanan itu ada beberapa template untuk temanya dari mulai yang dark, light, profesional, dan seterusnya. Jadi saya pilih yang dark dulu. Teman-teman dapat lihat di sini. Oke, setelah kita sepakati dan tidak ada yang berubah, kita klik generate. Oke, tunggu beberapa saat, tergantung koneksi internet yang kita gunakan. Dan Gamma App mulai mengerjakan slide per slide-nya. Teman-teman dapat lihat slide per slide-nya sedang dibuat. Biasanya tidak hanya teks, tapi juga ada beberapa image visualisasi yang menguatkan konteks dari slide tersebut. Oke, kita hitung waktunya tidak sampai 5 menit ya untuk mengenerate-nya. Tentu tadi lebih dari 5 menit kalau kita hitung dari mulai pembuatan file, tapi ini sangat worth it karena sebagai acuan dalam pembuatan slide untuk paparan-paparan pendek, ini akan membantu kita paling tidak sebagai bagian dari brainstorming atau bagaimana kita mengenerate ide awal lalu dikembangkan dalam
pembuatan yang lebih detail. Baik, kalau sudah, kita coba run, kita sajikan. Oke, ini slide terakhir teman-teman, dapat dilihat. Ini on off presentation-nya. Kita mulai dari awal. Oke. Ini slide pertama, teman-teman dapat lihat representasi objek itu sejalan dengan judul. Jadi kalau tadi saya tuliskan potensial pengembangan teknologi IoT dalam pertanian di Indonesia, mereka akan bikin semacam elevator pitch-nya, penjelasan singkat gitu, bagaimana judul ini di breakdown dalam satu paragraf singkat yang menjelaskan substansi utama judul ini yang akan dibahas di slide berikutnya. Begitupun sudah teman-teman lihat ada image yang memperjelas atau menguatkan judul tersebut. Oke, kita lihat slide keduanya bagaimana tantangan di pertanian Indonesia. Nah, teman-teman dapat lihat di sini dan memang benar tantangannya pertama adalah kurang efisiennya proses pertanian, kedua adalah tantangan dari perubahan iklim yang bervariasi, yang ketiga adalah supply chains baik dari pre-planting untuk distribusi pupuk sampai ke planting dan juga dari harvesting sampai post harvesting ketika sudah panen dan menjelang distribusi hasil panen ke market. Baik, berikutnya masuk di pembahasan teknologinya, teman-teman dapat lihat penjelasan singkat apa itu IoT dan bagaimana IoT dalam agriculture. Berikutnya penjelasan bagaimana kalau IoT diimplementasikan di agriculture, beberapa apa istilahnya manfaat atau benefitnya apa saja, memperbaiki efisiensi, menguatkan keputusan, dan terakhir mereduksi atau mengurangi tingkat risiko kegagalan dari salah tanam karena salah pilih bibit, kurang tepatnya pemilihan pupuk atau nutrisi, dan juga karena pemilihan atau kondisi alam yang mungkin tidak terprediksi sebelumnya. Berikutnya beberapa studi kasus dari pertanian Indonesia, ada yang IoT ini dapat diterapkan di irigasi presisi, bagaimana tracking dari livestock, ketersediaan ternak, dan supply chain visibilities. Jadi bagaimana ketersediaan stok hasil panen atau pasca panen menuju ke market untuk mendukung ketahanan pangan. Dan terakhir adalah barangkali ini emerging trends dan futures development, bagaimana perkembangan kedepannya IoT mendukung teknologi pertanian yang dikombinasi dengan AI ataupun sistem otonom, termasuk diintegrasinya dengan blockchain. Oke, berikutnya beberapa tahapan dalam skema piramid. Teman-teman dapat lihat bagaimana strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi secara piramid teman-teman dapat lihat dari atas, dari bawah ke atas untuk menghasilkan solusi-solusi yang bertahap. Dan terakhir ini bagaimana estimasi kenaikan yang signifikan dihasilkan dari penerapan teknologi IoT untuk mereduksi potensi-potensi kegagalan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas hasil pertanian yang menghasilkan profit bagi petani ataupun kelompok tani di Indonesia. Kira-kira itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.